Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nadila Putri dengan NIM 220 40 45 01068 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling, yaitu pendekatan, metode, dan strategi pelayanan bimbingan dan konseling. Materi yang pertama yaitu pendekatan pelayanan bimbingan dan konseling. Menurut Syamsu dan Juntika, ada 4 macam pendekatan dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Yang pertama yaitu pendekatan krisis. Pendekatan krisis adalah pendekatan dalam usaha bimbingan dan konseling yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis. Tujuan bimbingan dan konseling dalam pendekatan ini ialah untuk mengatasi krisis atau berbagai persoalan yang dialami oleh individu. Yang kedua yaitu pendekatan remedial. Pendekatan remedial ialah usaha bimbingan dan konseling yang diarahkan kepada individu yang mengalami kesusahan. Tujuan bimbingan dan konseling dalam pendekatan ini ialah untuk menghilangkan berbagai kesusahan yang dialami oleh individu. Fokus bimbingan dan konseling dalam pendekatan ini adalah kelemahan-kelemahan individu yang seterusnya berupaya untuk memperbaikinya. Yang ketiga yaitu pendekatan preventif. Pendekatan preventif ialah usaha bimbingan dan konseling yang diarahkan untuk mengantisipasi berbagai persoalan umum dan mencoba untuk mencegah supaya tidak sampai terjadi kepada individu. Yang keempat, pendekatan perkembangan. Pelayanan bimbingan dan konseling yang berkembang saat ini adalah bimbingan dan konseling perkembangan atau biasa disebut dengan development counseling. Visi bimbingan dan konseling ialah edukatif, pengembangan, dan outreach. Visi bimbingan dan konseling dikatakan edukatif karena fokus pelayanan bimbingan dan konseling kepada pencegahan dan pengembangan. Dikatakan pengembangan karena tujuan utama pelayanan bimbingan dan konseling adalah memberikan kemudahan perkembangan bagi individu melalui perekayaan lingkungan perkembangan. Dikatakan outreach karena sasaran populasi pelayanan bimbingan dan konseling tidak terbatas kepada individu yang bermasalah saja, tetapi mencakup ragam dimensi. Materi yang kedua yaitu metode bimbingan kelompok. Cara ini dilakukan untuk membantu siswa atau klien dalam memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Penyelenggaraan bimbingan kelompok antara lain dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah bersama atau membantu seseorang yang menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam situasi kehidupan kelompok. Ada beberapa metode bimbingan kelompok yang bisa diterapkan dalam memberikan pelayanan bimbingan kelompok, yaitu program homeroom, karya wisata, diskusi kelompok, kegiatan kelompok, organisasi siswa, sosiodrama, psikodrama, dan pengajaran remedial. Yang pertama, program homeroom. Program ini dilakukan di sekolah dan madrasah, di dalam kelas namun di luar jam pelajaran untuk membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu. Program ini dilakukan dengan menciptakan suatu kondisi sekolah atau kelas seperti di rumah, sehingga timbul suasana keakraban. Tujuan utama program ini adalah agar guru dapat mengenali para siswanya secara lebih dekat, sehingga dapat membantunya secara efisien. Yang kedua, karya wisata. Cara ini bisa dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat atau objek-objek tertentu. Dalam pariwisata, para siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Melalui kegiatan kelompok seperti itu, para siswa akan memperoleh penyesuaian dalam kehidupan kelompok, misalnya dalam hal berorganisasi, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya pada diri sendiri, sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah siswa yang mengalami kesulitan dalam bekerja sama. Yang ketiga, diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Setiap siswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pikirannya masing-masing dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Yang keempat, kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok dapat menjadi suatu teknik yang baik dalam bimbingan, karena kelompok memberikan kesempatan kepada individu atau siswa untuk berpartisipasi secara baik.
Melalui kegiatan kelompok pula dapat mengembangkan bakat dan menyalurkan dorongan-dorongan tertentu. Selain itu, setiap siswa juga memperoleh kesempatan untuk menyumbangkan pikirannya. Yang kelima, organisasi siswa. Organisasi siswa, khususnya di lingkungan sekolah dan madrasah, dapat menjadi salah satu teknik dalam bimbingan kelompok. Melalui organisasi siswa, banyak masalah-masalah siswa, baik yang sifatnya individual maupun kelompok, dapat dipecahkan. Melalui organisasi siswa, para siswa juga memperoleh kesempatan untuk belajar mengenal berbagai aspek kehidupan sosial. Yang keenam, sosiodrama. Sosiodrama dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam bimbingan kelompok. Sosiodrama merupakan suatu cara membantu memecahkan masalah siswa melalui drama. Sesuai dengan namanya, masalah-masalah yang didramakan adalah masalah-masalah sosial. Metode ini dilakukan melalui kegiatan bermain peran. Di dalam sosiodrama, individu akan memerankan suatu peran tertentu dari suatu situasi masalah sosial. Yang ketujuh, psikodrama. Hampir sama dengan sosiodrama. Psikodrama adalah upaya pemecahan masalah melalui drama. Bedanya adalah masalah yang didramakan. Dalam sosiodrama, yang didramakan adalah masalah-masalah sosial, sedangkan dalam psikodrama, masalah yang didramakan adalah masalah-masalah psikis yang dialami oleh individu. Yang kedelapan, pengajaran remedial. Pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pembelajaran yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang siswa untuk membantu kesulitan belajar yang dihadapinya. Pengajaran remedial bisa dilakukan dalam bentuk pengulangan pelajaran, penambahan pelajaran, latihan-latihan, dan penekanan pada aspek-aspek tertentu tergantung dari jenis dan tingkat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Materi yang ketiga yaitu metode bimbingan individual. Melalui metode ini, upaya pemberian bantuan diberikan secara individual dan langsung bertatap muka untuk berkomunikasi antara pembimbing dengan klien. Dalam konseling individual, konselor dituntut untuk mampu bersikap penuh simpati dan empati. Simpati ditunjukkan oleh konselor melalui sikap turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh klien, sedangkan empati adalah usaha konselor untuk menempatkan diri dalam situasi diri klien dengan segala masalah-masalah yang dihadapi. Apabila kita merujuk kepada teori-teori konseling dalam bimbingan individual, setidaknya ada 3 cara konseling yang biasa dilakukan, yaitu konseling direktif, konseling non-direktif, dan konseling efektif. Teori-teori yang melandasi praktik konseling sangat kondisional karena dipengaruhi oleh kondisi klien, masalah-masalah yang dihadapi siswa, waktu pelaksanaan konseling, dan lain sebagainya. Poin pertama yaitu konseling direktif. Konseling yang menggunakan metode ini dalam prosesnya yang aktif atau yang paling berperan adalah konselor. Dalam praktiknya, konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasihat kepada klien. Praktik konseling yang dilakukan oleh para penganut teori behavioral counseling umumnya menerapkan cara-cara di atas dalam konselingnya. Karena praktik yang demikian, konseling ini juga dikenal dengan konseling yang berpusat pada konselor. Yang kedua yaitu konseling non-direktif. Konseling non-direktif atau konseling yang berpusat pada siswa muncul akibat kritik terhadap konseling direktif atau konseling yang berpusat pada konselor. Dalam praktik konseling non-direktif, konselor hanya menampung pembicaraan dan yang berperan adalah konseli atau klien. Klien atau konseli bebas berbicara, sedangkan konselor hanya menampung pembicaraan dan mengarahkan saja. Yang ketiga yaitu konseling efektif. Berdasarkan kenyataan bahwa tidak semua teori cocok untuk semua individu, semua masalah siswa, dan semua situasi konseling. Oleh sebab itu, tidak mungkin diterapkan metode konseling direktif atau non-direktif saja. Apabila terhadap siswa tertentu tidak bisa diterapkan metode direktif, mungkin bisa diterapkan metode non-direktif ataupun sebaliknya. Atau apabila mungkin dengan cara menggabungkan kedua metode tersebut. Penggabungan kedua metode itu disebut dengan metode efektif. Materi yang keempat yaitu strategi pelayanan bimbingan dan konseling. Berkenan dengan strategi pelayanan bimbingan dan konseling, cakupannya adalah tujuan pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri, siapa yang terlibat dalam pelayanan bimbingan dan konseling,
apa isi atau materi pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan, bagaimana proses pelayanan bimbingan dan konseling itu diberikan, dan apa saja fasilitas penunjang yang diperlukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jika semua aspek-aspek yang telah saya sebutkan tadi diabaikan dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling, maka sudah bisa dipastikan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling tersebut tidak akan berjalan secara efektif dan efisien, serta hasil dari pelayanan bimbingan dan konseling tidak akan tercapai. Dalam strategi pelayanan bimbingan dan konseling, ada 3 aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu seleksi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Oleh sebab itu, harus diseleksi terlebih dahulu strategi apa yang tepat untuk diterapkan sebelum memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian, harus dievaluasi kembali apakah strategi yang telah digunakan benar-benar efektif membantu pelaksanaan dan pencapaian tujuan pelayanan bimbingan dan konseling atau tidak. Menurut MOOC pada tahun 2008, implementasi strategi dalam pelayanan bimbingan dan konseling untuk menangani masalah-masalah disiplin siswa di sekolah dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu disiplin diterapkan dari luar dan disiplin dipupuk dan dihayati dari dalam diri seseorang. Tentunya akan lebih baik apabila disiplin itu dimulai dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, menurut MOOC ada beberapa strategi dalam mewujudkan suasana psikologis yang dapat mendorong tumbuhnya nilai-nilai disiplin yang kondusif terhadap siswa di sekolah, yaitu pertama, memperkokoh struktur, sistem organisasi dan manajemen sekolah. Kedua, mewujudkan iklim sekolah yang harmonis dan kondusif. Ketiga, menggunakan unsur-unsur simbolik untuk menyempurnakan nilai-nilai. Dan yang keempat, mengelola aktivitas pembelajaran dalam kelas secara efektif untuk membantu perkembangan intelek, sosial, jasmani, dan emosi siswa. Itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan tentang pendekatan, metode, dan strategi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.